Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati, sama-sama kita hormati Pak Ustadz Wildan Ahmad LC, para tamu undangan, Bapak Camat Moyo Hilir ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Desa Moyo Mekar, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama Desa Moyo dan Desa Moyo Mekar, beserta para hadirin tamu undangan, singkatnya peserta ataupun jamaah kajian pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita masih dapat diberikan kesehatan, nikmat, sehingga bisa berkumpul di tempat yang cukup santai di sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa agama Islam sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam sampai detik ini. Adapun untuk tema kajian Pemuda Perindu Surga pada sore hari ini bersama Bapak Ustadz Wildan Ahmad LC, yaitu tentang pemuda berperan versus pemuda baperan. Dari judulnya saja kita bisa bayangkan betapa pentingnya peran pemuda. Jangan cuma baper saja seperti itu. Mungkin nanti selengkapnya bisa dijelaskan, dipaparkan oleh Pak Ustadz. Terima kasih juga kepada Yayasan Riset Kalbu yang sudah mempercayakan tempat ini, Angkringan Maras, di lantai 2 Pasar Moyo Mekar sebagai tempat untuk kajian di sore hari ini. Untuk informasi sedikit bahwa Sautuna menyiarkan langsung melalui media sosial Facebook, siaran langsung kajian di sore hari ini bisa ditonton melalui Facebook Sautuna. Jadi terima kasih juga untuk Sautuna yang sudah membawa peralatan dan perlengkapannya. Tadi kata timnya ini baru yang pertama keluar studio. Selama ini alat-alatnya ini di studio Sautuna. Sore hari ini kita bisa live secara langsung bersama-sama menyebarkan kebermanfaatan untuk kita semua. Mungkin singkat saja dari saya, karena ini dadakan juga tadi ditunjuknya, Pak Ustadz. Langsung saja untuk itu kajian sore hari ini, Pemuda Berperan versus Pemuda Baperan oleh Al-Ustadz Wildan Ahmad LC. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, karena tiada kata yang indah melainkan syukur kita kepadanya. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Pada hadirin tamu undangan yang berbahagia, tema kita pada saat ini sangat menarik, yaitu pemuda berperan versus pemuda berperan. Kata WHO,
Dikatakan masih muda itu ketika masih berumur minimal atau maksimalnya 40 tahun. Saya rasa kita semua sekarang masih pemuda. Berarti tidak ada kata tua. Bahkan sampai 60 tahun pun belum dikatakan tua. Masih menjelang tua, masih muda artinya. Itu versi WHO. Berarti cocok dengan bahasan kita pada sore hari ini. Kenapa dikatakan pemuda? Dan kenapa harus pemuda? Karena pemudalah yang sering Nabi sebut nama mereka dalam berperan untuk menegakkan Islam, menyebarkan Islam, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka dari segi tenaga kuat, pikiran siap, gerakan cepat, sehingga Nabi SAW menekankan kepada pemuda untuk selalu berperan. Dan disebutkan di antara 7 golongan yang mana nanti pada hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda di antaranya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dan besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemuda yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari kiamat nanti, di mana tidak ada orang yang bisa memberikan naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pemuda dikatakan baik ketika dia mampu berperan dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, hadisnya sahih Imam Tabrani rahimahullahu taala, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang ketika mampu memanfaatkan dirinya berperan untuk masyarakat yang lain. Dalam lafaz yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling mampu berperan baik untuk masyarakat yang lainnya. Jadi itulah manusia yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan demikian. Kita lihat para sahabat yang muda belia itu selalu dikedepankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing memerankan apa yang mereka punya. Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal dengan As-Siddiq. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun kondisinya, baik senang apapun susah. Karena kebanyakan orang ketika senang kita ingin bersama dia, namun ketika susah kita meninggalkannya. Tapi As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun kondisinya. Bahkan kisah beliau ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu gelisah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, melewati sebuah gua, di bawahnya beliau bersembunyi dengan Rasulullah SAW, di atasnya orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengejar kedua beliau, dua-duanya. Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar, la takhaf innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian sahabat berikutnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikenal dengan Al-Faruq, pembeda yang hak dengan yang batil. Beliau bukan orang yang keras, tapi orang yang tegas dalam memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Beliau memisahkan sehingga beliau pun karena ketegasannya itu ditakuti oleh musuh-musuh Islam, termasuk jin. Diriwayatkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati suatu jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin pun takut melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perannya berani mengatakan yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian yang batil juga batil. Jangan lembek. Harus berperan. Kemudian berikutnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Dzun Nurain.
dan juga dikenal dengan sahabat yang dermawan. Kenapa? Karena hampir dari semua hartanya beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keuntungan dari dagangan beliau, niaga beliau yang datang dari Syam ketika saat Nabi bersama sahabat-sahabatnya ingin melaksanakan jihad, semua hasil dari perniagaan yang datang dari Syam beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mana beliau adalah orang yang paling muda masuk Islam dari muda belia. Keberaniannya, Masya Allah, keberanian beliau. Sejarah mencatatkan bahwa sahabat ini, kisah-kisah mereka itu selalu kita ingin mendengar kisah-kisah mereka. Lisan pun tidak pernah bosan menceritakan kisah-kisah mereka. Dan hati pun merasa iri, rindu ingin terus menghayati kisah-kisah para sahabat ini. Para sahabat yang muda-muda ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan mereka. Dalam hal militer misalnya, mungkin sekarang TNI, ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam ketika berumur 17 tahun. Beliau diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan sebagai panglima perang untuk melawan bangsa atau kerajaan Romawi Persia pada saat itu. Dan beliau orang yang pertama kali melepaskan anak panah sebelum sahabat-sahabat yang lainnya. Siapa namanya? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Umurnya masih muda belia, belasan tahun. Subhanallah. Kemudian ada lagi Atad bin Ubaid misalnya. Juga sahabat yang mana ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi gubernur. Tahu berapa umurnya? Tahu? Ada yang tahu? Umurnya ketika berumur 18 tahun. Menjadi gubernur pada saat itu. Sekarang tidak, harus melewati banyak tahapan-tahapan baru bisa jadi gubernur. Dahulu Masya Allah. Karena apa? Karena ketegasannya, keilmuannya, kepiawaiannya, kecerdasannya, dan juga yang paling utama adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sahabat-sahabat yang lainnya yang muda belia dan juga tapi berilmu, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Karena kecerdasan beliau ini dari sahabat dari Ansar, kalangan Ansar asli Madinah. Nabi utus beliau untuk belajar bahasanya orang-orang Yahudi. Belajar bahasa yang paling sulit itu bahasa Yahudi. Ini makhrajnya susah kita ucapkan. Tapi beliau mampu melancarkan dan lancar fasih dalam hitungan hari, 17 hari beliau langsung bisa. Subhanallah. Dan beliau juga sebagai penulis wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya masih muda beliau. Usianya di bawah 20 tahun. Jadi beliau juga punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini juga dijadikan oleh Nabi SAW sebagai panglima perang ketika berumur 17 tahun. Bayangkan 17 tahun, kita sekarang ini apa peran kita? Apa peran kita? Kalimat sekarang. Dahulu di zaman Nabi, mereka sudah menjadi pembesar-pembesar yang mengalahkan dunia. Makanya kata presiden kita yang pertama, apa kata beliau? Apa kata beliau? Berikan aku 1000 suruh orang tua, aku akan cabut gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda, akan guncang dunia. Masya Allah. Benar, itu adanya. Cuman pemuda sekarang itu tidak mau berperan. Maunya baperan. Apa bedanya berperan dengan baperan? Ketika antum nonton televisi atau nonton film misalnya, kan semua aktor di film itu memainkan peran masing-masing. Nah, ketika para aktor ini memainkan peran dengan baik, siapa yang berperan? Penontonnya. Nah, ketika Anda pemuda berperan, berarti Anda hanya penonton saja. Ketika Anda pemuda yang suka berperan, apa itu berperan? Baper, bawa perasaan. Dia sedih, dia ngeluh, dia semangat. Melihat kejadian,
hanya perasaan yang ia bawa, bukan perannya yang dia harus laksanakan. Nah, ketika ada pemuda yang baperan, berarti dia hanya penonton saja. Coba kalian kalau antum lihat yang nonton, siapa yang baperan situ? Penontonnya kan? Berarti kalau antum baperan, berarti hanya penonton saja, bukan sebagai pelakonnya atau aktornya. Apalagi menjadi aktor utama. Jadi kalau kita kembali ke kisahnya para sahabat radhiyallahu anhum, semua pemuda-pemuda ini berperan, bukan baperan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus diplomasi yang paling pertama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orangnya juga masih muda. Siapa itu? Yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau ini dari bangsa dermawan, kayanya subhana kayaannya, dan juga rupawan. Sudah bangsawan, rupawan, kaya raya lagi. Ketika beliau masuk Islam, beliau meninggalkan semuanya, menanggalkan dunianya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beliau ini, Mus'ab bin Umair, ke Madinah, mengajarkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Quran. Ketika beliau di Madinah, ketika beliau menyampaikan Al-Quran, ada seorang pemuka Madinah yang menentang beliau. Biasa kan kalau di kita kan, "Mak ente masih muda, bisa apa ente kan?" Amin bahasa Semawa kan, "Bru telaksira kan?" Ya, "Bru potelaksira." Kan itu sering kita ucapkan kepada para pemuda. Apa penyenana masih muda, masih apa. Seakan-akan kita menyepelekan pemuda. Nah, begitu juga yang dialami oleh pembesar Madinah pada saat itu. Ketika ada seorang pemuda, Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwah Islamiyah, dilecehkan. Tapi seorang ini, sahabat ini yang memiliki tutur kata yang indah, beliau ini diantara kelebihannya memiliki, kalau beliau sudah berbicara, semua orang tertegun dengan pembicaraan. Mus'ab bin Umair ini radhiyallahu anhu, ketika beliau berbicara, telinga itu semakin rindu untuk mendengar terus. Sama dengan admin kita ini, kalau ngomong kita kan rindu ingin ngomong dengan terus. Ini belum keluar. Kita tunggu-tunggu nanti. Ada seketirnya nanti. Jadi Mus'ab bin Umair ini ketika ngomong semua tertegun. Nah, pemuka orang Madinah ini tidak mau dia berbicara. Kita lihat diskusi di situ. Kata Mus'ab bin Umair, begini katanya, "Biarkanlah saya berbicara. Kalau apa yang saya bicarakan ini salah, katakan salah. Dan saya akan kembali ke Madinah, ke Mekah. Tapi kalau ini benar, nanti andalah yang menghukum sendiri." Akhirnya pun Mus'ab bin Umair mengucapkan, melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, perkata-perkata. Dan orang ini pun tertegun dengan apa yang diucapkan Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun mendengar ungkapannya begitu indah, begitu baik, akhirnya pun dia masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair ini kisahnya ketika masuk Islam, mungkin kalau kita ukur dengan kemewahan kita sangat jauh. Beliau meninggalkan kemewahannya untuk pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih dan suci. Ketika di perang Uhud, Mus'ab bin Umair ini berjuang mati-matian. Karena kondisi ekonominya, ketika beliau syahid di perang Uhud, pakaian yang dia bawa sangat-sangat minim. Sehingga kalau dikafankan, kepalanya, kakinya terbuka. Ketika kakinya dikafankan, kepalanya terbuka. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada sahabat untuk menutupkan kain, bajunya di kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput-rumput yang ada di situ. Karena apa? Karena kondisinya demikian. Tapi perjuangannya, perannya luar biasa. Berjuang demi Islam ini, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya juga. Tentu kalau kita menyebutkan satu persatu, kita tidak akan pernah bisa membahasnya. Kalau kita baca
kitab-kitab para ulama, kita tidak akan pernah bisa habis menceritakan bagaimana perannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nah, sekarang pertanyaannya, apa peran kita sekarang? Apa peran kita sekarang? Perang sahabat telah berperan dengan apa yang mereka miliki, dari kepiawaian mereka, kecerdasan mereka, dari harta mereka. Nah, sekarang kita telah melewati fase-fase dari peran-peran kita, dari anak-anak, remaja, sekarang pemuda. Nah, sebagai pemuda ini, apakah peran kita dalam Islam ini? Tanyakan kepada kita. Apa yang kita miliki sekarang ini dan bagaimana peran kita untuk menjadi baik. Ingat, minimal kita sekarang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai muslim dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa peran kita sebagai pemuda? Apa peran kita sebagai seorang muslim? Dan apa peran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah sudah kita berperan dengan sebaik-baiknya? Karena film yang bagus itu adalah film ketika semua aktornya berperan sebaik mungkin. Dia mendalami, menghayati perannya. Nah, apakah kita menjadi muslim yang baik? Tentu pertanyaannya, apakah kita mendalami peran kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, selaku orang muslim, selaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hanya berperan saja, berarti kita hanya penonton, bukan pelakonnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Selebihnya kita bisa diskusikan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Pak Ustadz Wildan Ahmad LC. Luar biasa sekali pemaparan dari beliau bagaimana kisah para sahabat pemuda zaman Rasulullah SAW, peran pemuda pada zaman itu dibandingkan dengan kebanyakan pemuda di zaman yang sekarang. Beliau juga mengibaratkan bagaimana aktor yang baik memerankan peran begitu apik sehingga penonton pun baperan gitu. Jadi sehingga kita mau jadi aktor ataupun jadi penonton. Kalau nonton film Indosiar ya pasti baperan biasanya. Nangis. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz, mungkin kita akan buka diskusi para hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz bisa langsung menuliskan di kertas atau mungkin langsung berbicara. Oh, sudah ada yang menuliskan. Daftar pertanyaannya bisa dibawa ke depan kalau sudah. Ini kita diskusi santai Pak Ustadz ya. Ya, jadi bebas. Mungkin jamaah pun ada yang mau bertanya di luar berperan dan baperan, mungkin bisa sedikit Pak Ustadz ya. Nanti dilihat kondisinya. Sembari menunggu list pertanyaannya. Kita penuh kertas data Ustadz tapi ini udah isi. Oh ya, ada yang mau bertanya nih satu orang dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mungkin saya mewakili dari pemuda-pemuda. Pertanyaan saya, kita banyak melihat kaum muda saat ini khususnya terlalu sibuk dengan dunia dalam artian media-media sosial, gaming, dan hal-hal yang tidak bersifat
eh, religius maksudnya. Nah, pada pertanyaannya mungkin bagaimana cara kita meningkatkan semangat beribadah, terutama khususnya kaum-kaum muda, dan bagaimana langkah kita untuk mengingatkan, merangkul teman-teman muda lainnya untuk sama-sama bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa pertanyaannya. Membuat orang baper semuanya. Ya, bicara masalah peran pemuda, kemudian juga mengenai pertanyaan tadi itu. Sebenarnya kalau kita tahu posisi kita dan tahu peran kita, maka kita pasti akan memaksimalkan apa yang kita miliki pada kita ini. Sebenarnya semua kita punya potensi-potensi. Tinggal maukah kita menggalinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ke muka bumi ini kan tujuannya utamanya apa? Tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia muda, tua, semuanya tujuannya sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Nah, ibadah itu tentu ada aral dan rintangannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal. Ada penunjangnya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini sebagai penunjang agar kita bisa maksimal beribadah kepadanya. Dan Allah juga menciptakan ujian-ujian. Apa tujuannya? Agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Misalnya ada dua kondisi, kita ada sehat, ada sakit. Ketika kita sehat, kita mungkin merasa terlena, terbawa perasaan, terbawa terus, sehingga mungkin orang itu lalai. Namun ketika Allah sakitkan dia misalnya, Allah berikan dia ujian, terkadang ada orang yang ingat lagi. Makanya adanya ujian-ujian ini, apa tujuannya? Agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah ketika ada penyakit corona misalnya. Enggak, itu sebagai sarana Allah agar kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali melihat Allah Subhanahu, kembali mendengar Allah Subhanahu, kembali bagaimana jalan Allah yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Makanya ada orang yang ketika Allah berikan kesehatan puluhan tahun, dia lalai. Namun ketika Allah sakitkan sebulan saja, dia sudah mulai ada yang sadar. Nah, yang parahnya adalah ketika dia tidak sadar-sadar. Ketika dia sakit pun tidak sadar. Nah, kenapa Allah berikan kita ada fase-fase? Ada fase anak-anak, ada remaja, ada kemudian juga dewasa, tua. Agar kita bisa merasakan. Sehingga yang tua pernah muda. Yang tua ini perannya menasihati yang muda-muda ini. Yang muda ini ingat bahwasanya kita juga nanti akan tua. Dan tentu yang paling lebih inilah orang tua, karena orang tua pernah muda. Dan muda belum tentu tua nantinya. Orang muda belum tentu tua. Tapi kalau muda adalah tua, sudah pasti muda. Nah, pemuda ini ketika dia mendapatkan ujian-ujian, banyak yang baper. Ketika dia dikirimi WhatsApp sekarang ya, nggak dibalas, baper dia. Ketika ada masalah-masalah dalam kehidupannya, baper. Tulis jadi status, galau katanya. Kemudian semuanya komen. Ada yang baper komennya, ada juga hanya dia baper. Dan juga ketika dia dibully pun, dia pun jadi baper. Intinya baper semua. Baper. Tapi perannya tidak ada. Sehingga apa? Ketika dia lemas, bawa perasaan, hanya dia tidak termotivasi lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat segala tahapan-tahapan kita pasti akan laluinya. Dan pasti kita akan mencemoohkannya. Kita akan dicemoohkan orang lain. Jangankan kita berbuat baik, buat buruk pun kita akan jangankan kita berbuat buruk, berbuat baik pun kita cemooh oleh Allah Subhanahu oleh orang. Jangan orang yang bejat, orang baik kan pasti dimusuhi. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling baik.
Apakah beliau dipuja? Tidak, semuanya memuji Nabi SAW. Ada juga yang musuhi beliau, memerangi beliau. Jadi, kalau kita mengharap penilaian manusia, kita tidak akan pernah bisa mengharapkannya. Kenapa? Contoh misalnya, kalau kita mencari ilmu, apa tujuan kita mencari ilmu? Apakah untuk diri kita atau untuk orang lain? Kalau kita untuk mencari ilmu, untuk diri kita cukup sebenarnya. Tapi terkadang kita mencari ilmu untuk orang lain. Ingat, orang itu banyak kemauannya. Dan tidak semua kita bisa menuruti semua kemauan orang lain. Jadi itu sebenarnya. Ilmu yang kita pelajari, kalau untuk diri kita cukup sebenarnya. Dan kalau kita amalkan, dan kita berperan dengan kondisi kita ini, maka kita akan maksimal ibadah kita. Namun kalau kita mengharapkan pujian orang lain, ingat, pujian itu tidak akan selamanya indah. Sama dengan kalau kita makan gula, tidak semuanya indah. Ya. Gula itu kan kalau kita makin banyak makan kan lama-lama kerontong, kencing manis, apalagi semuanya akan jadi penyakit kalau ingin dipuja terus. Makanya hidup ini ada keseimbangan. Nah, kalau kita dibully, jangan baper. Justru bulian itu kita jadikan sebagai pelajaran agar kita bisa tegar dalam kondisi apapun. Makanya kenapa polisi itu mereka kuat-kuat, karena tiap harinya dibully. Kemudian sudah dilatih untuk dapat bulian-bulian. Nah, seorang muslim juga demikian. Para sahabat dilatih oleh Nabi untuk bisa tegar dalam kondisi apapun. Nah, dengan demikian, kalau kita sudah tegar apapun kondisinya, kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawabannya tadi adalah kita harus mencari teman yang baik. Agar kita konsisten dalam beribadah, mencari teman yang baik, teman yang menunjukkan kita ini jalan yang benar, ini jalan salah. Bukan malah membiarkan kita. Bukan membiarkan kita. Ketika salah misalnya, oh biarkanlah, kasihan katanya. Jangan. Teman yang baik itulah teman yang ketika dia salah, dicalonkan, ini salah. Dijelaskan, ini salah. Ketika itu di jurang, tarik, ini bukan jalan kamu. Itulah teman yang baik, bukan malah membiarkannya dalam kesesatan. Jadi, bagaimana cara kita semangat beribadah? Pertama, teman yang baik. Dan yang berikutnya harus berilmu. Harus berilmu. Kenapa? Kalau kita katakan kepada orang-orang yang mana tidak punya ilmu, nanti kamu pergi ke pasar, beli ikan yang bagus dan jangan beli ikan yang jelek. Kalau dia tidak punya keilmuan tentang ikan, maka dia tidak mungkin akan mencari mana yang baik dan buruk. Dia akan penting baik katanya. Kan itu sering kita dengarkan, ambil baiknya, buang buruknya. Nah, kalau dia tidak punya basic mana yang baik dan mana yang buruk, tidak punya ilmu, maka dia akan meraba-raba. Tetap berilmu. Nah, begitu juga dalam beribadah ini harus berilmu juga. Harus sering-sering menghadiri kajian, belajar. Karena ilmu, ketika ada laki-laki yang berilmu, ibaratnya tanah yang ada airnya. Ingatlah, laki-laki ini kan terbuat dari mana? Dari tanah liat. Tanah liat itu ketika bertemu dengan air, banyak manfaatnya. Bisa menumbuhkan tanaman, bisa menyerap air, bisa menyimpan air, bahkan orang pun bisa mengambil air dari dia. Dan tanah liat pun bisa dibentuk, banyak manfaatnya. Nah, laki-laki Allah ciptakan dari tanah liat, yang kalau bermanfaat ketika ada ilmunya. Nah, laki-laki yang berilmu, itulah yang banyak manfaatnya, itulah banyak perannya. Kalau dia tidak berilmu, ibaratnya tanah yang tidak ada air. Kenapa tempat ini misalnya banyak debunya? Karena akibat tanah yang tidak ada airnya. Kemanapun tanah itu pergi, kalau nggak ada air, dia akan menjadi sampah dimanapun dia berada. Ibarat laki-laki yang tidak punya ilmu, maka kemanapun dia pergi, dia akan menjadi sampah dimanapun dia pergi berada. Jadi jadilah laki yang berilmu, sehingga kita terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan baperan, tapi harus berperan. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Bagaimana Mas Farudin? Oh ya, ada penanya selanjutnya. Ya, ini katanya tadi bela-belain untuk ikut kajian ini Ustadz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz,
pemuda seperti apa, apalagi zaman sekarang banyak kita ketahui dengan kemajuannya teknologi. Pemuda zaman sekarang itu banyak yang ibaratnya itu mereka sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Sedangkan pada saat zamannya Rasulullah itu mungkin pemuda saat itu mungkin dibangga-banggakan sama beliau. Nah, ingin saya tanyakan di sini, pemuda seperti apa yang dirindukan oleh surga? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan yang buat kita baper semuanya. Pemuda yang seperti apa yang dirindukan oleh surga? Pemuda yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik ketika dia mampu memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah sekarang katanya para pemuda sekarang sibuk dengan dunianya masing-masing. Emang kita sekarang punya dua dunia ya, dunia maya dengan dunia nyata. Dumai. Dunia maya ini ibaratnya pisau. Kalau digunakan oleh para pembunuh, maka dia akan digunakan untuk membunuh, merusak. Tapi kalau digunakan oleh ibu-ibu, maka digunakan untuk masak, enak. Kalau digunakan untuk tukang pahat, maka menjadi hiasan yang indah dipandang mata. Kalau digunakan untuk tukang ukir misalnya, maka menjadi hiasan yang indah juga. Jadi kemana kita membawa pisau ini? Siapa yang bawanya dan bagaimana kita membawanya? Sama juga dengan media massa ini, media sosial ini. Kemana kita akan gunakannya? Kalau memang di otak kita ini digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka semuanya akan negatif terus. Tapi kalau digunakan untuk hal yang positif, maka manfaatnya juga banyak. Jadi jadilah pemuda yang berpikiran positif. Ingatlah, ketika musuh-musuh Islam memerangi Islam dahulu dengan berperang, mereka kalah. Akhirnya mereka merubah strategi, merubah pemuda, merusak pikirannya. Merubah strategi mereka, memerangi pikiran-pikiran anak muda, merusak pikiran mereka, merusak akal mereka. Nah ketika akalnya para pemuda dirusak dan otak yang pun rusak, mereka mengatakan gunakanlah akalmu untuk memahami agama. Inilah strategi mereka. Bayangkan ketika akal kita sudah rusak, akal kita kotor, disuruh memahami agama, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi sekarang ini. Kerusakan yang terus kita alami. Disebabkan karena kerusakan otak kita akibat apa yang kita hadapkan sekarang ini. Jadi pemuda yang dirindukan surga adalah ketika dia otaknya, lisannya, pikirannya, jiwa raganya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatinya meyakinkan kalimat tersebut dan anggota tubuhnya mengaplikasikan apa yang dia ucapkan itu. Ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya dialah Allah yang berhak disembah. Maka otomatis kita melaksanakan semua kegiatan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena si fulan, bukan karena si alan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengatakan bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah apa? Segala macam apa yang kita laksanakan ini harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita idolakan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa banyak pemuda yang rusak? Karena mereka salah mengidolakan orang. Salah mengidolakan orang. Siapa idolanya? Orang kafir ternyata. Orang Korea. Drakor. Kita lihat karena dia mengidolakan orang-orang tersebut. Akhirnya apa? Hidupnya ingin disamakan dengan idolanya. Gaya rambutnya disamakan dengan mereka. Gaya hidungnya disamakan. Yang hidungnya, kita kan hidungnya minimalis. Jangan bilang pesek ya. Minimalis hidung kita. Disamakan dengan gaya bicaranya, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, bahkan akidahnya pun ikut-ikutan dengan mereka. Inilah hal yang fatal. Kenapa? Otak kita rusak. Otak kita sudah rusak oleh mereka-mereka ini. Sehingga apa? Ingat Nabi SAW, al-mar'u man ahab. Seorang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Nah ketika dia mencintai orang-orang kafir, nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dengan orang yang dia cintai.
Nah, kalau dia jadi orang kafir, hati-hati. Nanti dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang cintai. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita rubah. Siapa kita idolakan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh kita. Dari gaya rambutnya, dari sikapnya, fisiknya, ibadahnya, semuanya. Kita harus mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemuda, mari kita ganti idola kita. Siapa idola kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita menjadi pemuda yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, alhamdulillah sengaja saya berusaha untuk hadir di tempat ini, melihat judul yang disampaikan begitu bagus dengan judul atau tema pemuda yang dirindukan surga. Ya, senang judul anak. Ruas kita bahasa Semawa. Nah? Alhamdulillah. Saya berpikir. Alhamdulillah di zaman modern sekarang ini, lamin tu bekatawan laku serea anak-anak di teruna ada darah. Hampir 50% sudah sarjana semua. Yang anehnya no tumpan buat. Tahu dunung dah di sekolah tapi serea ada buat. Serea tahu sarjana tapi no tumpan buat. Kalian tu gugat pemerintah pengangguran sepida-pida nda mentah ling tahu dunung kami dunung dah sekolah tapi ada buat tahu sekolah anak dadi serea karena buat kami. Tahu loka kenapa demikian? Sengaja saya ungkap detan supaya anak-anakku semua bisa berpikir, kenapa orang tua kita dulu bisa menghidupkan kita, kok kita sekarang sudah sarjana, kita nganggur saja, main Facebook saja, hidup di dunia dume, sebuah kehidupan yang sia-sia. Kalau udah buat tumpan buat, dia merasa diri dari sarjana layak dari pegawai negeri, sementara kesempatan untuk dari pegawai tak sedih. 6 ya terima 6.000 tuh daftar. Paling menurut pegawai negeri baru kerja perusahaan di bonafit. Ini mungkin yang mengisi otak anak-anak muda kita sekarang. Coba tuh sarjananan sebagai sarjana pertanian turun ke lapangan. Sarjana peternakan turun ke lapangan, buyaka daripada selis pipis ini apa 100-200 juta nih untuk bayar kok tahu nih mau baru lulus kita nih nyogol istilah nih. Inilah yang kadang-kadang saya selalu berpikir alhamdulillah anak saya sampai sekarang pun tidak pernah 1 sen pun karena dia sendiri yang melarang. Aji no pelang-pelang no kroanalog karena memang saya tidak memiliki apa-apa uang banyak untuk melakukan kegiatan sogok menyogok. Jadi hanya memberikan betulkah ini tipe pemuda yang dirindukan surga? Baperan meraling kita nih. Jadi itu semalik kembali laku puku persoalan Anda seorang sarjana tapi no tumpan buat penuh kami dulu ndak sekolah tapi tumpan buat. Silakan disimak bagaimana Anda menganalisa dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Ustadz. Saya? Ya. Lamin menurut saya pun memang tuh kita analog realita dunia zaman tuh. Pas sebab termasuk penuh tuh kita contoh pang Desa Moyo Mekar. Bahkan papin kita atau undeng balik kita pun tabe-tabe maraling istilah hanya ke tamat SD, tamat SMP, tetapi berhasil saya
Tapi tuh di zaman tuh mungkin sedih kayak itu peran ki atau penuh baperan ki kira sehingga bahkan kamu sudah sekolah pun jangankan adik ngantang sekolah hanya ke tamat SMA mungkin adik kamu sarjana pun masih nuto kena istilah masih nupo da pang tangka buat. Terima kasih Pak Haji Boya Abdullah atas motivasi atau apa sih ingin kita tuh kebuka pikiran sedih nih Pang Rawita. Selanjutnya ya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya kami timik dunung nak lagi sudah tas ya. Maaf. Makasih atas kesempatannya. Kan udah tadi yang ada sudah berlanjut dari pertanyaan Mas yang sebelah. Nama dunung nama. Nama saya Satria. Yang ingin saya tanyakan kan sekarang banyakkan anak-anak muda itu banyakkan di dunia di sosial media gitu, lebih asik sama gadget lah istilah. Sudah menjadi generasi nunduk kalau bahasa kasarnya gitu. Yang ingin saya tanyakan mungkin bagaimana kita bisa berperan di sosial media gitu misal atau kiat-kiat di sosial media. Kalau kan dulu kan biasanya mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu gitu. Bisa kena pasal UU ITE gitu. Mungkin ya itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Satria. Jadi pertanyaan Pak Ustadz langsung saya tanggapi pas sebab kepenuh tuh ngunuk saya ada dua tipikal tuh ngunuk amin segitalin saya amin ngunuk pedek sosial media luris HP ada kedua nih ngunuk tapi miring HP main game dengan main ngunuk sambil miring HP dua tipikal dan ya jadi silakan Pak Ustadz langsung jawab sampai suruh saya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada tahapan-tahapannya. Dan juga Allah ciptakan manusia sesuai dengan masanya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan postur tubuhnya sekian ketinggiannya karena masanya pada saat itu demikian ada alamnya. Sampai kepada sekarang ini otak kita disesuaikan dengan digital yang ada ini. Sehingga kita harus bisa mix sinkron dengan otak dan apa yang kita hadapkan sekarang ini. Apalagi sekarang kita berada di dunia digital. Kita seringnya berada di dunia maya dan jarang berada di dunia nyata. Bahkan di saat kita sekarang bertemu misalnya dekat di mata tapi jauh di hati. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan alatnya masing-masing. Masing-masing kita sibuk dengan semut kita masing-masing. Dan di saat kita sedang bercengkerama misalnya, berhadapan bertamu, ketika ada telepon kita lebih mengangkat telepon dan berbicara panjang lebar daripada kita menemani tamu kita di rumah kita. Itu fenomena yang ada. Sehingga terjadi teman kita yang datang jauh-jauh, kita abaikan. Kita tidak hiraukan. Itu berarti apa? Kita mengedepankan dunia maya daripada dunia nyata. Dan efek sampingnya adalah kepada anak-anak kecil. Ketika orang tuanya memanggil mereka, tidak dihiraukan. Namun ketika ada telepon yang berbunyi, buru-buru diangkat. Apalagi sekarang belajarnya lewat dunia maya, paling dikiranya belajar terus, belajar. Yang pusing kan ibunya, orang tuanya. Nah, tadi dikatakan bagaimana cara memaksimalkannya. Ya, kiat-kiat media sosial ini. Jadi pegiat media sosial ini, kalau otak kita jernih, ingat tadi saya katakan bahwasannya musuh Islam berusaha merusak otak kita. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sehingga apa terjadi? Kita dengan tanpa menfilter, menyaringnya, di saat kita menelan mentah-mentah apa yang kita dapatkan dari media sosial,
Kalau kita tidak imbangi dengan agama, maka itu akan terus berlanjut terus dan merusak otak kita. Contoh misalnya di antara semboyan yang mereka katakan kepada kita, the time is money. Waktu adalah uang. Nah sekarang apa terjadi? Setiap saat kita pasti mencari uang. Kenapa? Otak kita sudah racuni oleh mereka itu. Sama juga dengan apa yang dikatakan ayah tadi Pak Haji Boy Abdullah tadi. Jadi seakan-akan kita itu harus bekerja. Sehingga orang tua ketika menyekolahkan anaknya, artinya harus punya uang gitu. Ketika dia sudah di SMA dan sudah lanjut ke kuliah, orang tua akan berpikir bagaimana mengkuliahkan anaknya agar nanti ketika dia lulus punya pekerjaan. Dapat uang kan? Punya uang, betul tidak? Nah, padahal Allah menyuruh kita apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Contoh paling simpel misalnya, ketika anak kita sedang tidur, di saat ada gempa kita bangunkan anak kita agar tidak kena gempa. Ketika anak kita tidur ada kebakaran, kita segera bangunkan agar dia tidak kebakaran. Namun ketika adzan dikumandangkan waktu subuh, anak kita tidur, oh kasihan, biarkanlah. Berarti otak kita sudah diracuni oleh pikiran mereka, orang kafir ini. Sehingga dalam hal ibadah, agama kita nyepelekan. Sebagai contoh misalnya, ketika anak-anak ingin ramben, sekarang kan ramben ya, ingin kursus bahasa Inggris kita biarkan. Namun ketika anak kita ingin ngaji, beli Al-Quran saja masih minta sumbangan ke kantor dapaknya itu minta ada Al-Quran nggak? Buat anak saya katanya. Padahal HP-nya Masya Allah Android, mobilnya Masya Allah, rumahnya mewah. Untuk beli Al-Quran tidak mampu, minta, beli HP mampu. Inilah fenomenanya. Kenapa terjadi? Karena otak kita sudah dipengaruhi oleh mereka, oleh musuh Islam. Termasuk dari mana? Dari media sosial ini, dari smartphone yang ada pada kita ini. Termasuk juga sekarang ini. Dahulu kalau kita dulu masih kecil, habis subuh, habis asar itu, habis maghrib kita dengar orang-orang ngaji. Sekarang tidak, karaoke semuanya. Masing-masing rumah tuh berlomba-lomba karaoke. Di mana ngajinya? Sudah terkikis. Kenapa ngaji nggak ngetren? Yang ngetren sekarang karaoke. Lagi ada lagu baru terus, berusaha untuk dinyanyikan terus. Ah ini bagian dari apa? Pola pikir kita ini. Nah kalau kita tidak memfilternya dengan agama, maka kita akan rusak. Dan musuh Islam berusaha menjauhkan kita dari agama. Makanya saya katakan tadi bagaimana caranya? Dengan agama. Kalau kita tidak punya basic agama, maka kita akan terbawa arus dengan gadget ini. Kemana diarahkan, maka kita akan berarus. Dan itulah yang Nabi wanti-wanti kepada kita ini. Nabi bersabda apa? La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhran lakhatum. Nabi bersabda 14 abad yang lalu dan sekarang terbukti. Apa kata beliau? Sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi sebelum kalian. Apa itu? Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Dan kalaupun mereka masuk ke liang dhab pun kalian pasti akan mengikutinya. Itu betapa musuh Islam sekarang sudah menggencarkan tipu muslihat mereka pelan-pelan, tapi pasti, dan kita tidak sadar bahwasanya kita ikut-ikutan dengan mereka. Sebagai contoh sepele misalnya, di semua kita, tanyakan kepada kita, ada nggak yang tahu tanggal lahir hijriahnya? Padahal itu kan ciri khas Islam. Tapi dengan sengaja ataupun tidak sengaja kita meninggalkan. Kita hanya menanggalkan hijriah kapan? Pas Ramadan. Pas hari raya. Itu pun kita masih berdebat. Dalam tahun hari raya kita berdebat kan? Banyak yang duluan, ada yang ada belangan dunung, ada demudi. Kenapa? Karena kita lah yang meninggalkan Islam itu sendiri.
Kitalah yang meninggalkannya. Sehingga tanpa terasa muncullah nama-nama anak-anak kita pun kita namakan anak-anak yang bukan Islami lagi. Jarang sekarang nama Abdullah, Abdurrahman jarang sekali. Kenapa? Kurang keren. Muncullah Johnny, muncullah Alex, muncullah bahkan namanya bagus Saleh diganti Alex. Kenapa? Kurang bagus. Kenapa? Image kita terpengaruh dengan media sosial ini. Dan banyak lagi yang lainnya, pakaian misalnya. Pakaian itu, di mana rujukan kita sekarang? Kan dunia biru, barat sana. Kita nggak mau tuh bagaimana Nabi berpakaian, bagaimana wanita muslimah berpakaian. Semakin tipis pakaiannya semakin bagus katanya. Lagi perempuan itu semakin tipis pakaiannya semakin bagus. Udah tipis, kena hujan lagi, bahaya itu. Jangan dibayangkan. Jangan dibayang, bahaya. Nah, kiat-kiatnya adalah nggak ada cara lain kecuali apa? Kita mendalami ilmu agama kita. Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan, la yanzi'anna an qulubikum. Nabi bersabda, sungguhnya Allah akan menampakkan kehinaan di hati-hati kalian. Jadi Allah ini akan berikan, menampakkan, mencampakkan kita kehinaan ke dalam hati kita ini. Nabi bersabda, idza tabaya'tum bil inah wa akhadna bil makar wa tarakum fisabilillah. Ketika kalian sibuk dengan dunia, sibuk dengan beternak, bertani, sibuk dengan yang lainnya, bukan karena tidak boleh, tapi ketika kesibukan kita mengalahkan peran kita sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan ibadah, Allah menyampaikan kehinaan di hati kalian. Kapan Allah angkatnya? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, sekarang kita lihat di manakah pemuda di waktu sholat subuh? Di masjid atau di tempat tidur mereka? Di manakah pemuda ketika sholat isya? Di masjid apa di taman-taman yang ada? Atau di kafe-kafe yang ada? Di manakah pemuda kita sekarang ini? Di manakah mereka? Kita akan menemukan di tempat-tempat kerongkongan. Yang mana otak mereka itu melihat di media sosial ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Sehingga masjid menjadi tempat yang hina. Bahkan mungkin malu ke masjid. Kenapa? Pengaruh dari smartphone yang ada pada kita ini. Jadi mereka lebih semangat angkat telepon daripada semangat menjawab adzannya. Jadi itulah fenomena kita sekarang ini. Otak kita terpengaruh dengan apa yang kita hadapi. Tantangannya besar buat kita sebagai orang muda, sebagai orang tua, dan juga sebagai kaum muslimin yang ada saat ini. Jadi itu kiatnya satu saja, kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan diri kita. Ingat, image yang ditanamkan kepada kita sekarang ini adalah orang-orang yang ketika semangat beragama dituduh radikal. Ketika orang yang mau menghafal Al-Quran, fasih baca Al-Quran, dituduh radikal. Ketika orang yang penampilannya bagus, sering ke masjid, radikal. Ingat, image siapa yang mengatakan? Mereka. Jadi ketika mereka merusak otak kita, mereka mengatakan, gunakan akal kamu, dan ingatlah, ketika orang-orang ingin ke masjid, pemudanya, orang radikal. Ini hati-hati. Ini sudah pernah dikatakan. Dan sedang dikatakan, dan akan dikatakan. Sampai kapan? Ingat, sampai kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jawabannya wallahu taala. Kembali dengan menimbangnya dengan agama. Kiat-kiatnya enggak ada lain kecuali dengan agama. Wallahu taala. Terima kasih Pak Ustadz. Memang lamintu kita penggunaan media sosial tuh sudah banyak sekali yang jauh dari kebablasan lah seperti itu. Tetapi saya melihatnya dalam beberapa tahun terakhir, alhamdulillah banyak pemuda-pemuda hijrah yang mereka masih memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah, Pak Ustadz. Jadi beberapa teman-teman saya yang saya lihat, beberapa follower juga sudah menggunakan media sosial tidak hanya untuk eksis, tidak hanya untuk pamer, tetapi juga sudah sering posting-posting yang hal-hal yang baik. Misalkan ada video tentang amalan-amalan singkat 1 menit,
di postingan Instagram ataupun video-video 30 detik untuk di WA story sekarang sudah banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang Ustadz. Jadi alhamdulillah itu adalah salah satu kemajuan juga dari pemuda seperti itu. Semoga semakin banyak kita memanfaatkan media sosial ini sebagai media dakwah Pak Ustadz ya. Jadi semakin banyak juga yang melihat postingan kita karena kita juga tidak tahu di titik mana orang ataupun penonton story kita, postingan kita bisa terketuk hatinya. Jadi mungkin dengan terus menerus menebarkan kebaikan melalui perbuatan secara langsung ataupun melalui media sosial mungkin bisa menjadi kita sedikit tidaknya bisa berperan dalam perubahan tersebut. Selanjutnya tadi ada yang bertanya untuk selanjutnya. Oh, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dong orang lagi. Mik deta soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi lingkungan yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan ajaran Islam? Tutur kata, bahkan pola hidupnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Apakah kita harus menegurnya secara langsung atau bagaimana sikap kita? Apalagi di daerah kita, di daerah pedesaan, biasanya ada yang suka marah-marah dengan menyebut nama-nama hewan semua gitu. Bagaimana itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semakin mendalam pertanyaannya ini. Membuat kita terbawa arus dalam kebaperan kita. Arus yang begitu dalam ini. Jadi di saat kita berada di lingkungan yang mungkin kita katakan tidak Islami, tapi perlu kita ketahui bahwasanya dimanapun kita berada, pasti kita akan menemukan hal yang kita tidak inginkan. Di zaman Nabi pun demikian. Nabi mendapati, mengalami, menghayati dan segala macam itu Allah dapati. Nabi mengalaminya. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi tersebut. Nabi SAW memberikan banyak tips-tips. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Nabi SAW bersabda, ketika kalian melihat kemungkaran yang ada, maka hendaklah dia merubah dengan apa? Dengan tangannya. Para ulama dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ini Pak Camat mungkin, Pak Kades, Pak Kadus, Tua RT RW, ketika di lingkungannya ada kemungkaran, maka kewajiban sebagai muslim adalah mengingkarinya dengan kekuasaannya, menegur, memberikan nasihat. Perlu bikin aturan, perda atau apapun itu, dan dengan tanda tangannya. Makanya dengan tanda tangannya itu, dengan kekuasaannya. Dia bisa. Kalaupun dia mungkin bukan sebagai orang yang berkuasa, fabi lisanihi, dengan lisannya. Nah, ini perannya para ustadz ini, para kiai, para alim ulama, menjelaskan dengan lisan mereka. Atau siapa saja yang mampu berbicara dengan lisan mereka, mendatangkan dalil, menyampaikan dengan dalil-dalil yang ada. Nggak bisa juga, kita bukan ulama, kita bukan pemerintah, rakyat biasa. Habiqalbihi, maka dengan apa? Dengan hatinya, dengan mengingkari, membenci hal tersebut, dengan membencinya. Atau ketika dia tidak mampu, maka dia laporkan kepada yang berwajib, aparat desa, aparat keamanan, untuk mengingkari hal tersebut, demi kelangsungan umat beragama dan juga bermasyarakat kita. Agar kita, kenapa? Bumi ini Allah luas, dan kemanapun kita pergi, kita tidak pasti akan menemukan hal tersebut. Kenapa? Manusia punya sifat sosial. Tidak mungkin kita akan pergi ke gunung hidup sendiri. Pasti kita hidup dengan bermasyarakat dan tidak jauh dengan masyarakat. Maka itu tips yang Nabi ajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lihat sekarang di negeri kita, terutama di bagian politiknya, banyak pemuda yang turun ke jalan untuk melakukan sebuah aksi, kan Ustadz. Nah, di mana mereka turun ke jalan itu dengan maksud untuk membela rakyat, katanya Kak Ustadz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran kita sebagai pemuda muslim untuk menghadapi para petinggi yang zalim ke kita, Ustadz, terutama dengan tuntunan Rasulullah. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini menyerempet ke politik ini. Saya sebenarnya tidak suka politik dan tidak berbicara politik. Tapi ada hukum di sana yang harus kita ketahui. Sebagai seorang muslim, dia kan punya hak dan kewajiban. Dan muslim itu ada pemerintahnya, ada rakyatnya. Pemerintah punya hak dan kewajiban, dan kita juga punya hak dan kewajiban. Nah, sekarang sebagai rakyat biasa, ketika kita menghadapi pemimpin yang zalim, katakanlah zalim, dalam kitab Al-Imarah, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW menjelaskan bagaimana sikap kita kepada pemimpin yang zalim. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi. Nanti akan ada zamannya, suatu waktu di mana a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada pemimpin yang mana pemimpin tersebut tidak akan melaksanakan sunnah-sunnahku, dan juga mereka tidak melaksanakan apa? Wala yastannuna bisunnati. Mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemimpin yang sangat zalim sekali. Mereka tidak menggunakan petunjuk-petunjuk, artinya tidak mau melaksanakan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan semua. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan di antara mereka itu ada sekelompok pemimpin juga yang hatinya seperti hati iblis yang berada di hati, yang ada di tubuh manusia. Itu menggambarkan begitu bengisnya, zalimnya pemimpin yang ada. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah sikap kita terhadap pemimpin yang ada? Beliau menjawab, isma' wa'ati. Dengarkanlah dan taatlah. Ma'aqamus salah, selama mereka senantiasa melaksanakan sholat. Selama mereka melaksanakan sholat, masih melaksanakan sholat. Ini adalah kadarnya, indikatornya, atau barometernya. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, isbir wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Bersabarlah walaupun pemimpin tersebut mengambil hartamu dan memukul punggungnya. Ini sebagai kiasan bahwasanya pemimpin itu sangat-sangat zalim sekali. Sampai merampas harta rakyatnya dan juga menzalimi rakyatnya. Tapi Nabi mengatakan apa? Isbir, bersabar. Kenapa? Mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tunaikanlah kewajiban kita sebagai rakyat biasa. Ada hak dan ada kewajiban. Hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita apa? Taat kepada pemimpin kita. Dengan sabar kita diharapkan Allah akan mendatangkan pemimpinnya yang baik. Dan ingatlah, pemimpin yang baik itu lahir dari mana? Dari masyarakat yang baik pula. Tapi kebalikannya, pemimpin yang buruk lahir dari masyarakat yang buruk. Kenapa? Allah menjelaskan dalam firman-Nya, kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah ketentuan kami jadikan pemimpin yang zalim dari masyarakat yang zalim pula. Kenapa? Bukankah pemimpin lahir dari mana? Dari masyarakatnya kan? Nah, apalagi sekarang pemimpin kan diambil dari masyarakat yang banyak memilih. Betul tidak? Nah, kalau kebanyakannya yang buruk, siapa yang naik? Pasti buruk pula. Tapi kebanyakan yang baik, pasti naik yang baik pula. Apalagi sekarang kan memilih apa yang, makanya karena pemimpin itu, pemilih itu pasti memilih orang yang sama, minimal sama dengan dia.
sama visi misinya, sama karakternya segala macam, minimal sama dengan hanya itulah pilihan dia. Maka muncullah pemimpin yang kebanyakan sama dengan rakyatnya. Jadi pemimpin itulah cerminan rakyatnya. Ketika pemimpinnya dusta, pembohong, berarti rakyatnya juga pembohong, pendusta. Ketika pemimpinnya yang baik, berarti lahir dari masyarakat yang baik pula. Ingat, kalau seandainya kita mengharapkan pemimpin yang baik, tapi masyarakatnya buruk, tidak akan pernah baik. Contoh misalnya Allah contohkan dalam Al-Quran. Ketika Allah pemimpin Bani Israel, Fir'aun, ya, rakyatnya Bani Israel, pemimpinnya siapa? Fir'aun. Zalim gak dia? Zalim. Allah hancurkan Fir'aun, Allah gantikan dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Masyarakatnya sudah terbiasa dengan kezaliman. Allah hancurkan pemimpinnya, Allah gantikan dengan orang yang paling baik di saat itu, Nabi Musa alaihissalam. Apakah kondisinya baik? Tidak. Kenapa? Karena rakyatnya, akarnya itu tidak baik. Jadi daun yang baik itu hijau karena akarnya yang kuat. Munculnya daun yang hijau karena akarnya yang kuat. Nah, muncullah pemimpin yang baik karena akarnya yang baik pula. Makanya dalam Al-Quran kalau kita ingin merubah nasib kita, Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Sampai apa? Allah tidak mengatakan sampai merubah pimpinan mereka, tidak. Allah tidak mengatakan sampai merubah pimpinan mereka, tidak. Allah mengatakan sampai merubah nasib mereka sendiri. Jadi kita yang berubah. Jadi kalau kita ingin mengharapkan pemimpin yang baik, yang jujur, marilah kita rubah diri kita. Bayangkan kalau masing-masing kita merubah diri kita menjadi orang yang baik, akan lahir pemimpin yang baik. Betul tidak? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai orang yang demo ini, rasa tidak puas, itu wajar. Jangankan kepada pemimpin, kita pun dengan atasan kita, dengan rumah kita, dengan istri kita, dan anak-anak kita, mungkin kita tidak puas. Kita tidak puas. Ya kita. Kenapa? Bahkan Nabi pun, yang mana Nabi adalah melaksanakan perintah Allah, membawa risalah Allah, pasti ada yang menentangnya dan tidak yang puas. Dan puas ini adalah karena apa? Kita ingin kepuasan kita itu terakhir dengan apa yang ada di otak kita. Nah, emang apalagi hari ini kan ada demo ya, besar-besaran katanya karena tidak puas dengan undang-undangnya. Pertama, kalau memang seperti itu kondisinya, artinya ada undang-undang, dan itulah akibat kalau ada undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau undang-undang yang dibuat oleh manusia pasti ada celahnya. Mau kita berubah kemanapun itu pasti ada celahnya. Kenapa? Undang-undang manusia. Kenapa? Karena manusia itu menilai dari dua aspek. Akalnya dan perasaannya. Dengan akalnya dan perasaannya. Ketika dua itu muncul, maka muncullah undang-undang. Tapi kalau Allah yang memberikan hukum, Allah sesuaikan dengan karakter kita, kemampuan kita. Makanya di saat kita meninggalkan hukum Allah, maka disitulah tidak ada kepuasan. Kenapa? Itulah makanya sebabnya kan undang-undang diganti lagi, ganti. Selama kita senantiasa menggunakan undang-undang manusia, maka selama itu akan diganti terus. Kenapa? Karena yang membuat undang-undang menilai dengan perasaan otak dia pada saat itu. Nanti di saat manusia berubah, akan berubah undang-undang tersebut, tapi hukum Allah tidak. Semenjak Allah turunkan sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Makanya kita harus mendidik diri kita untuk senantiasa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing kita seandainya menerapkan hukum Allah di masing-masing keluarga kita, maka menjadilah desa yang madani. Kemudian jadilah kabupaten yang madani. Kalau masing-masing kabupaten muncullah provinsi yang madani. Kalau masing provinsi melaksanakan, muncullah negara yang madani. Dari bawah, bukan dari atas. Dari bawah yang kita pikirkan. Nah, demo itu, undang-undang itu seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu misalnya, mari kita berpikir positif. Katanya undang-undang itu kan akan merugikan karyawan. Betul tidak? Makanya kita ganti mindset kita, jangan jadi karyawan, jadi bosnya. Jadi pengusaha. Kan begitu kan, harusnya kita termotivasi. Kalau memang undang-undang itu merugikan para pekerja,
berarti kita harus jadi bos, jadi pengusaha. Kan begitu. Bayangkan kalau masing-masing kita pengusaha, gak ada yang mau jadi karyawan. Datangkan dari luar karyawannya. Jadi kita jadi bos di negara kita sendiri. Bukan menjadi kacung atau apa nama istilahnya itu, bawahan dari negara sendiri. Itulah negara Saudi Arabia misalnya. Nggak ada yang jadi karyawan negara warga negara, bos semuanya. Siapa karyawannya? Orang luar semuanya. Kenapa? Mindset mereka itu jadi bos. Nah kita sudah terpengaruhi mindset kita harus jadi karyawan. Ya enggak? Mindset di otak kita ini, jadi karyawan saja. Ganti dari sekarang harus jadi bos. Bos sama rahasia, bos ini. Jadilah bos. Itu sebenarnya. Jadi mari kita rubah mindset kita ini, jangan pernah berpikir jadi karyawan, berpikirlah jadi bos. Seperti orang-orang Arab berpikir demikian. Mereka nggak mau jadi karyawan, jadi bos. Makanya mereka bos semua kan, semuanya bos. Jadi itu wallahu ta'ala. Itu jawabannya. Ya, cukup ya. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin ya itu adalah pertanyaan terakhir di pengajian kita sore hari ini. Tapi sebelumnya ada satu jemaah yang ingin menyampaikan sepatah dua kata. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sekedar masukan kepada pengelola angkringan Maras, karena saya hadir di sini selaku camat atau pejabat mewakili, karena saya mewakili camat. Jadi lewat kesempatan kami atas nama pemerintah kecamatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengelola angkringan Maras yang telah mengadakan kegiatan ini yang sangat positif menurut kami. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut. Kemudian untuk pesertanya kepada pengelola angkringan Maras, kalau bisa sekecamatan Moyo Hilir, terutama pemuda yang ada di kecamatan Moyo Hilir. Bukan dalam arti kami tidak menerima pemuda dari luar, karena apa? Seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dijinjak, di situ langit dijunjung. Kenapa kita harus perbaiki akhlak yang di luar, sementara yang di dalam ini kita tidak bisa memperbaiki. Memang di era globalisasi ini Pak Ustadz, terutama sekali peran orang tua sangat diperlukan. Terlebih peran para ulama, termasuk juga Pak Ustadz. Karena beda di zaman Nabi dengan zaman sekarang. Di zaman Nabi dulu kan tidak ada Facebook, tidak ada HP. Jadi mudah Nabi menyampaikan. Nah sekarang dengan adanya globalisasi dan digitalisasi ini yang merubah pola pikir pemuda kami di sini. Bila perlu Pak Ustadz, kalau ada semacam jaringan untuk meretas yang namanya game online itu, karena dulu saya tahu ada namanya Pokemon, alhamdulillah sudah hilang. Itu kalau kita lihat Pokemon itu orang mencari Pokemon sampai ke jurang Pak Ustadz, sehingga dia mati masuk jurang. Dia cari ke jalan, mati ditabrak mobil. Nah sekarang hilang Pokemon, lahir game online ini. Nah jadi memang peran para ulama sangat dibutuhkan. Nah mungkin sekedar itu masukan dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran yang sangat baik dari pemerintah Kecamatan Moyo Hilir. Semoga kedepannya kita bisa mengadakan kajian selanjutnya dengan peserta yang lebih banyak lagi, tentunya dengan lebih beragam dari desa-desa lainnya. Demikian kajian Pemuda Perindu Surga pada sore hari ini dengan tema Pemuda Berperan versus Pemuda Baperan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Sautuna yang sedang menyaksikan, kita sapa dulu yang di penonton, beserta para jamaah, senas laki, bapak-bapak, diada pang katokalta. Terima kasih kamu sia hadir. Terima kasih juga kepada Ustadz. Terima kasih juga kepada Yayasan Reset Kolbu. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya.
Selanjutnya masuk acara istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.